Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membuat proses login pada aplikasi rental kita. Oke teman-teman, silahkan buka browsernya, kemudian jangan lupa untuk buka XAMPP-nya. Nah di sini silahkan teman-teman klik start pada Apache. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman akses website yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Oke, di sini kita ketikkan localhost/app_rental. Oke, seperti ini. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah membuat form login untuk administrator. Nah, untuk mengakses form login itu kita harus mengakses controller yang namanya adalah admin. Oke, di sini silakan teman-teman tambahkan controller yang namanya adalah admin. Oke, seperti ini, admin. Oke teman-teman, di sini ada errornya not found. The requested URL was not found on this server. Artinya controller yang kita akses ini katanya tidak ditemukan. Nah kenapa? Karena sebelum kita mengakses controller admin ini, kita harus mengetik index.php terlebih dahulu seperti ini, kemudian enter. Nah maka kita akan diarahkan ke form login administrator. Oke, yang pertama di video kali ini kita akan menghilangkan index.php ini dari URL kita. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, selanjutnya kita cari file yang namanya adalah .htaccess. Oke, silakan teman-teman buka. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kunjungi web codeignitor-nya. Oke, kita buka di sini, kita tuliskan codeignitor.com. Oke, kita ke menu download, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik pada user guide. Kemudian di menu sebelah kiri ini kita klik pada general topic, kemudian kita klik pada codeignitor URLs. Oke teman-teman, kita scroll ke bawah, kemudian di sini nanti ada removing the index.php file. Nah, silakan teman-teman kopikan script yang ini ya. Ini di copy. Oke, selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, isi dari file .htaccess ini kita hapus, kemudian kita pastekan script yang sudah kita copy dari codeignitor yang tadi, yang dari sini. Oke, silakan teman-teman paste, kemudian jangan lupa di save. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buka folder config yang di sini ya. Kemudian kita buka file config.php. Nah, di sini yang pertama di bagian base URL ini kita kopikan dari alamat website kita. Nah, di sini ya. Ini kita copy. Oke, ini kita copy sampai bagian ini. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kita pastekan di sini. Kemudian yang kedua, kita hapus di sini di index pic, kita hapus index.php-nya. Oke, kita hapus. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kemudian kita kembali ke browser. Coba kita hilangkan di sini ya index.php-nya. Kemudian sekarang kita enter. Oke, teman-teman, di sini masih terjadi error not found. Nah, ini ada yang perlu kita perbaiki. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita cari file .htaccess. Ini ya, silakan teman-teman klik kanan, kemudian cut. Sekarang kita pindahkan keluar gitu ya. Nah, untuk file .htaccess ini kan sekarang ada di dalam folder application. Nah, sekarang kita keluar, taruh di luar sini. Oke, selanjutnya kita paste seperti ini ya. Sekarang teman-teman kembali ke browser. Kemudian coba sekarang kita lakukan refresh halaman. Oke, sekarang kita sudah tidak memerlukan index.php untuk kita mengakses ke controllernya. Oke teman-teman, nah di sini kita akan menambahkan tulisan ya atau teks login administrator seperti itu. Nah, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Nah, di sini kita akan hapus ini ya, kita hapus, kemudian kita ganti dengan H3. Nah, di sini kita tulis login administrator. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di browsernya.
Nah, sekarang sudah ada tulisan login administrator, cuman tulisannya warna hitam, kemudian backgroundnya juga warna hitam, makanya tulisannya tidak kelihatan. Nah, sekarang saya akan mewarnai tulisannya menjadi warna putih, kemudian nanti saya akan atur posisinya di tengah, kemudian nanti saya akan kasih jarak dari tulisan ini ke form yang di sini. Oke, silakan kembali ke kode editornya. Oke, di H3 ini kita tuliskan kelas sama dengan pertama kita kasih tulisannya warna putih. Nah, kita bisa menggunakan kelas dari Bootstrap yang namanya adalah tag-white. Oke, sekarang kita atur posisinya ke tengah. Kita gunakan kelas lagi yang namanya tag-center. Kemudian kita atur supaya ada jarak dari tulisan ke formnya. Kita menggunakan kelas mb-4 atau mb-4 seperti ini. Oke, di save. Kemudian sekarang kita kembali ke browser. Oke, sekarang kita refresh. Oke, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tulisannya ada di tengah, terus warnanya putih. Dia ada jarak dari tulisan ke formnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat database terlebih dahulu. Silakan teman-teman di exam PP-nya, teman-teman klik start pada bagian MySQL ini. Kemudian kita buka tab baru. Di sini kita ketikkan localhost seperti ini. Kemudian kita klik pada menu PHP My Admin. Oke, di sebelah kiri ini kita klik new, kemudian di database name ini kita buat nama databasenya adalah db_rental. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol create yang di sini. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri, sekarang sudah ada database dengan nama db_rental. Oke, nah di dalam database ini kita akan membuat satu tabel dulu ya, namanya adalah tabel admin. Oke, seperti ini. Kemudian kita butuh 5 kolom atau 5 field. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol go. Oke, field yang pertama ini kita beri namanya adalah ID admin. Oke, field yang kedua yaitu nama admin. Yang ketiga ini email. Yang keempat ini adalah password. Yang terakhir adalah foto. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur untuk tipe datanya. Untuk ID admin itu tetap integer, kemudian kita jadikan sebagai auto increment. Oke, seperti ini. Kemudian untuk nama admin kita ganti tipe datanya menjadi varchar, kemudian panjangnya 50, email varchar panjang 50, password juga kita gunakan tipe datanya varchar, panjangnya 50, foto juga sama, untuk panjangnya kita kasih 100. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman klik tombol save yang di bawahnya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang di dalam database db_rental ini kita sudah punya satu tabel yang nama tabelnya adalah admin. Nah, sekarang di dalam tabel admin ini kita akan insert satu data ya. Silakan teman-teman klik di insert yang di sini. Kemudian yang di ID admin ini kita tidak perlu menuliskan ID-nya karena tadi sudah kita setting sebagai auto increment. Jadi auto increment itu teman-teman dia otomatis menciptakan ID-nya sendiri atau angkanya sendiri gitu ya. Kalau belum ada data, ketika buat data baru maka dia ada ID-nya adalah 1 gitu. Nah, kalau sudah ada data kemudian input data yang kedua, maka nanti ID-nya otomatis menjadi 2 gitu ya. Nah, itu adalah auto increment. Jadi dia akan terus menambah dengan sendirinya. Oke, untuk nama admin ini kita kasih namanya adalah admin, kemudian untuk yang email kita beri namanya adalah admin@gmail.com. Kemudian untuk yang password kita kasih admin. Jangan lupa untuk di sini kita kasih MD5. Untuk enkripsinya kita gunakan MD5 ya. Untuk foto ini kita kosongin dulu. Kalau sudah, silakan teman-teman ke sebelah kanan, kemudian klik tombol go. Oke, sekarang kita sudah punya satu data di tabel admin. Ini ya datanya ini, ID-nya otomatis dia di-create jadi 1 seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita tambahkan name-nya adalah email. Nah, email ini harus sama dengan nama field yang ada di dalam tabel admin. Kalau di sini misalkan email, maka name yang di sini harus email. Kemudian untuk yang password kita kasih name juga, name-nya adalah password. Oke, seperti ini. Oke, kita ke atas. Nah, di bagian form ini kita tambahkan yang pertama method.
Metodenya adalah push. Kemudian berikutnya kita kasih action. Actionnya ini kita arahkan ke controller admin. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini. Base URL. Kemudian kita arahkan ke controller admin. Oke, seperti ini ya. Silakan teman-teman save. Kemudian sekarang kita kembali ke browser. Oke, ke sini. Nah, di sini kita akan isi sembarang seperti ini ya. Kemudian klik send in. Nah, maka di sini ada pesan please include and simple add in the email address. Oke ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan simbol add pada inputan email yang di sini. Nah, ini adalah validasi email dari HTML5. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan validasi dari HTML-nya, tapi nanti kita akan validasi lewat kode igniternya. Oke, sekarang kita akan beralih ke controller admin ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat rules validasinya. Nah, silakan teman-teman kunjungi websitenya Codeigniter, codeigniter.com. Oke, seperti ini ya. Kemudian klik pada menu download, kemudian scroll ke bawah, kita klik pada Codeigniter 3 di menu user guide. Oke, silakan teman-teman klik pada menu library, kemudian kita cari yang namanya adalah form validation. Oke, silakan teman-teman klik pada setting validation rules. Nah, di sini kita bisa gunakan script ini ya. Kita copy. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Nah, kita pastikan di sini ya teman-teman. Kita pastikan di sini. Nah, kemudian kita akan buat aturan untuk yang pertama untuk yang email ya. Kita tulis di sini email. Nah, email ini harus sama dengan name yang di sini. Kalau name yang di sini email, maka di sini harus email gitu ya. Ini kita juga ganti email. Aturan yang pertama untuk email itu tidak boleh kosong, inputannya tidak boleh kosong. Yang kedua, emailnya harus valid gitu ya. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah nanti ada reference rule reference gitu ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada rule reference. Ada yang namanya di sini valid email. Nah, ini kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Jadi, aturan untuk email yang pertama tidak boleh kosong, yang kedua emailnya harus valid gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pesan jika inputannya kosong dan jika emailnya tidak valid. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan array. Oke, yang pertama kita copy dari sini required, kita pastikan di sini. Kemudian di sini pesannya tidak boleh kosong gitu ya, tidak boleh kosong. Oke, seperti ini. Kemudian aturan yang kedua itu valid email. Nah, kita tulis juga di sini valid email. Kemudian pesan yang mau disampaikan email tidak valid seperti ini. Kemudian kita sertakan simbol @ seperti ini. Oke, ini adalah aturan untuk email. Kemudian kita akan buat aturan untuk yang password. Kita copy, kemudian kita pastikan di bawahnya. Yang di sini jangan lupa ya teman-teman, kita ganti dengan password. Kemudian di sini kita ganti dengan password. Nah, untuk yang password ini aturannya cuma satu, yaitu tidak boleh kosong. Oke, valid emailnya dihapus. Kemudian yang di sini kita juga hapus. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita lihat hasilnya di website kita. Oke, teman-teman, di sini ada error. Errornya undefined property $form validation. Ini karena kita belum memanggil library untuk form validasinya di controller admin ini. Oke, sekarang kita kembali ke controller admin. Nah, di sini kita tuliskan public function construct. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis parent. Selanjutnya kita panggil library form validasinya ya. Nah, di sini kita tulis this load library
Oke, di sini kita tulis form underscore validation. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di website kita. Oke, selanjutnya kita kembali ke codingannya. Nah, di sini kita tambahkan if jika this form validation run sama dengan false gitu ya. Kemudian else, selain itu nanti apa yang dilakukan gitu ya. Nah, jika form validasinya sama dengan false, maka saya akan redirect ke form login. Ini boleh teman-teman cut, kemudian pindahkan ke sini. Kemudian kalau berhasil, saya coba tampilkan dulu di sini berhasil gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke browser, ke website kita. Oke, sekarang di sini kita coba input email yang benar gitu ya. Tadi kan admin@gmail.com, kemudian passwordnya admin. Oke, seperti ini. Sekarang kita klik pada tombol sign in. Nah, maka di sini akan tampil berhasil seperti ini. Oke, kalau kita inputkan yang salah, kalau sekarang kita input yang salah, misalkan seperti ini. Nah, harusnya di sini emailnya itu tidak valid ya, karena tadi tidak ada simbol @-nya. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya, kita pindah ke form underscore login. Nah, di sini kita tambahkan ya, seperti ini. Form underscore error. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan name yang di sini ya. Ini bisa kita copy, kita pindahkan sini. Kemudian di sini kita kasih small. Oke, kemudian di sini kita kasih penutup dari small. Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman simpan. Sekarang kita kembali ke browsernya. Nah, di sini email tidak valid ya. Atau kalau kita coba kita login, yang pertama di sini tidak boleh kosong. Kemudian kalau kita isi, cuman tidak ada simbol @-nya, oke, nanti pesannya email tidak valid seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beri warna teksnya, ini adalah warna merah, oke ya. Sekarang teman-teman kembali ke sini, kemudian di sini kita tambahkan kelas, yang nama kelasnya adalah tag-danger, oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke browser. Nah, sekarang tag-nya sudah berubah warna merah. Oke, yang pertama email tidak boleh kosong. Kalau kita input emailnya tidak valid gitu ya, maka nanti di sini email tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan beri pesan error juga untuk di bagian password. Oke, teman-teman bisa copy aja dari sini. Dari sini kemudian kita pastekan di sini ya. Kemudian jangan lupa untuk bagian ini kita ganti dengan password. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser. Oke, sekarang kita coba isi seperti ini. Oke, passwordnya sudah keisi, cuman emailnya katanya tidak valid. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk validasinya sudah berfungsi, sudah jalan gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita pindah ke controller admin. Oke, di sini di bagian else ini kita hapus, kemudian kita tuliskan di sini $email sama dengan this input push email. Oke, seperti ini. Email ini harus sama dengan name yang ada di dalam file form underscore login ini ya, harus sama dengan ini. Oke, kemudian kita duplikat. Di bawahnya kita buat $password. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis this admin model seperti ini, underscore model. Kemudian proses login. Oke, kemudian di sini kita kopikan $email ini, kita taruh sebagai parameter pertama.
Oke, selanjutnya kita copy dollar password ini, kita taruh di sini sebagai parameter kedua. Jadi kalau validasinya lolos gitu ya, maka ambil inputan yang dari email, kemudian disimpan ke dalam dollar email, kemudian ambil inputan yang dari password, kemudian simpan ke dalam dollar password atau variable password. Nah, kemudian setelah itu kita akan parsing datanya ke dalam admin model ke function proses login, seperti itu. Oke, kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Sekarang kita refresh di browsernya. Oke, sekarang kita coba login menggunakan email yang benar ya, admin@gmail.com, kemudian passwordnya adalah admin. Oke, nah di sini katanya ada errornya undefined property admin $admin model. Katanya error di controller admin di baris ke-31. Error ini karena kita belum membuat model dengan nama admin model. Oke, sekarang kita buat dulu untuk modelnya. Oke, silakan teman-teman bisa buka sidebar yang di sebelah kiri ini, kemudian kita ke folder models. Nah, di sini. Kemudian, nah di sini kita buat folder namanya admin. Kemudian kita klik kanan di folder admin, kita new file. Nah, di sini kita buat namanya admin_model.php. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tuliskan php kelas admin model extend ci underscore model. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita kopikan dari sini ya, kita kopikan function proses login beserta parameternya. Kita copy, kemudian kita beralih ke admin models. Oke, kita tutup sidebar sebelah kirinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat public function. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan lupa teman-teman kita hubungkan antara controller dengan model yang ini. Nah, cara menghubungkannya di controller di sini ya, kita tuliskan this load model. Oke, kita panggil modelnya yang namanya adalah admin model. Nah, admin model ini tadi ada di dalam folder admin. Kemudian kita panggil nama filenya yaitu admin_model. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pindah lagi ke admin model. Oke, selanjutnya di sini kita tulis $pass sama dengan MD5. Kemudian kita kopikan dari sini $password ini, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya di bawahnya kita tulis this dbware email. Nah, email yang di sini ini kita peroleh dari sini ya. Kita harus samakan dengan field yang ada di tabel admin. Oke, kemudian di sini kita kopikan parameter email yang di sini. Kita pastekan di sini. Oke, kemudian di bawahnya this dbware kita tulis password. Password ini juga sama, kita harus samakan dengan nama field yang ada di dalam tabel admin. Ini ya. Oke, kemudian di sini kita kopikan dari $pass yang di sini. Selanjutnya kita buat di sini $query sama dengan this dbcat Oke, di sini kita tuliskan nama tabelnya. Nama tabelnya kan di sini namanya admin. Makanya di sini kita tulis admin. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di bawahnya ini kita lakukan pengecekan if jika $query numbers lebih besar dari 0. Artinya jika $query ini ada isinya gitu ya, yang kita lakukan adalah for each
kita akan lakukan looping data for each $query. Kemudian di sini kita result as row seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat array. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita ganti ini dengan ses seperti ini. Oke, yang pertama di sini kita tulis ID admin. Kemudian di sini $row ID admin. Oke, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman duplikat. Yang kedua, kita ganti dengan nama admin. Yang ketiga, kita ganti dengan email. Kemudian yang keempat, kita ganti dengan password. Yang terakhir kita ganti dengan foto. Oke, seperti ini. Silakan dirapikan dulu codingannya. Oke, kemudian di bawahnya kita tulis this session set user data. Kita tulis di sini $ses atau teman-teman bisa kopikan dari sini ya. Oke, di sini kita akan redirect. Kita redirect ke folder administrator, kemudian ke controller dashboard. Oke, untuk folder administrator dan controller dashboard ini kita belum buat, nanti kita buat belakangan. Cara bacanya gini ya teman-teman, jika email dan password yang diinputkan lewat form login yang di sini datanya ada di dalam tabel admin, maka selanjutnya akan diredirect ke folder administrator ke controller dashboard. Oke. Kemudian else, jika data yang diinputkan tidak ada, maka yang dilakukan adalah pertama kita akan buat flash data. Jadi di sini teman-teman tuliskan this session set flash data. Oke, kita beri nama flash datanya adalah info. Kemudian pesan yang ingin disampaikan adalah silakan periksa kembali email dan password Anda. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan redirect ke controller admin. Artinya kalau datanya tidak ada gitu ya, maka dia tetap di halaman login seperti itu. Oke, selanjutnya kita save, kemudian sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke teman-teman, di sini ada error. Errornya katanya ada di admin models, kemudian di baris 24. Oke, sekarang kita cek dulu di baris 24. Kalau di baris 24 itu tidak ada error, silakan teman-teman cek di baris sebelumnya gitu ya. Berarti di baris 23. Ternyata di baris 23 ini kita kurang menambahkan titik koma. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali refresh di browsernya. Oke, sekarang kita coba login menggunakan email yang salah dulu ya. Kita input sembarang. Oke, sekarang kita sign in. Nah, di sini katanya email tidak valid karena tidak menyertakan simbol @ seperti ini. Oke, sekarang kita coba login menggunakan akun yang benar. Oke, kita menggunakan admin@gmail.com, kemudian passwordnya adalah admin. Oke, sekarang kita sign in. Oke, di sini ada error lagi ya teman-teman. Errornya katanya di sini undefined property admin $db. Oke, error ini karena kita belum mengaktifkan library database dan sessionnya. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya atau ke Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita buka sidebar yang sebelah kiri, kita ke folder config, kemudian kita buka file yang namanya autoload.php. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian autoload libraries ini kita perlu mengcopy codingan yang ini. Kita copy script ini, kemudian kita pastekan di sini ya. Oke,
Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser. Sekarang kita refresh kembali. Oke, teman-teman, di sini ada error lagi ya. Jangan panik dulu kalau terjadi error seperti ini. Silakan teman-teman bisa baca pesan errornya seperti apa gitu ya. Nah, di sini katanya unable to connect to your database server using the provided setting. Nah, error ini karena kita belum melakukan konfigurasi database pada kode igniter kita. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, kita cari di dalam folder config ini file yang namanya database.php. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita isi di bagian username ini, kita isi dengan root, kemudian password kita kosongi, kemudian database-nya kita isi dengan database yang sudah kita buat. Oke, kalau misalkan teman-teman lupa, kembali ke sini, kemudian silakan cek nama database-nya apa gitu ya. Nah, di sini db rental, db_rental, maka di database ini kita isi namanya sesuai dengan yang tadi ya, db_rental. Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman save, kemudian sekarang kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita, sekarang kita refresh. Oke, teman-teman, di sini ada error lagi, error page not found. Nah, katanya the page you requested was not found. Artinya halaman yang Anda request itu tidak ditemukan gitu ya. Oke, error itu dikarenakan kita belum membuat controller dashboard yang ada di dalam folder administrator. Oke, silakan teman-teman untuk file autoload.php-nya bisa di close, kemudian file database-nya juga bisa di close. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang bagian ini. Nah, cara buatnya di mana? Silakan teman-teman di folder controllers ini, kita klik kanan, kemudian new folder. Kita buat dulu untuk foldernya yaitu administrator. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam folder administrator ini kita buat file yang namanya adalah dashboard.php. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang kita buat kelas di controller dashboardnya. Oke, kita sembunyikan dulu sidebar-nya. Nah, kita tulis seperti biasa ya, php seperti ini. Kemudian kita tulis di sini kelas dashboard extend CI controller. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat function index. Nah, saya cukup ketikkan pf seperti ini, kemudian kontrol spasi. Nah, nanti di sini saya sudah keluar public function seperti ini ya. Ini tinggal saya tab, maka sudah dibuatkan seperti ini. Tinggal di sini saya tambahkan indeks seperti ini ya. Kemudian di sini kita buat tampilan pesan, misalkan selamat datang gitu ya. Kita pakai echo, kemudian kita tulis selamat datang seperti ini. Oke, jika teman-teman bertanya, ketika saya ketik pf seperti ini, kemudian di tab, sudah membuat seperti ini ya. Ini saya buat sendiri menggunakan snippet. Nah, videonya sudah saya buatkan di channel ini. Nanti saya taruh link videonya di kanan atas video ini. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian kembali ke browser. Selanjutnya silakan teman-teman refresh browsernya. Nah, di sini sudah tampil selamat datang seperti ini. Ini artinya teman-teman proses login kita sudah berhasil. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba login menggunakan akun yang salah ya. Oke, untuk emailnya kita setting benar, kemudian passwordnya kita isi sembarang, kemudian klik tombol sign in. Oke ya teman-teman, loginnya gagal, tapi seharusnya di sini menampilkan pesan yang sudah kita buat di flash data. Oke teman-teman, sekarang kita akan menampilkan pesan yang sudah kita buat di flash data ini. Nah, kita akan tampilkan nanti dalam bentuk suite alert gitu ya. Silakan teman-teman ke browser, kemudian di sini kita ketikkan aja suite alert 2 seperti ini. Oke, setelah itu silakan teman-teman klik link yang paling atas ini. Oke, kalau sudah, di sini nanti ada di bagian example ini, nanti kita bisa coba-coba alert yang akan kita gunakan gitu ya. Oke, kalau ini contohnya seperti ini, tapi untuk gagal loginnya saya akan menggunakan suite alert
yang modelnya seperti ini. Untuk menggunakan Suite Alert ini kita harus melakukan installation terlebih dahulu. Silakan teman-teman klik menu installation di sebelah kiri ini. Nah, kemudian silakan klik pada link yang di sini ya. Klik. Nah, kemudian di sini teman-teman klik pada icon download ini. Oke, hasil downloadannya nanti berupa RAR. Silakan teman-teman buka foldernya, kemudian ekstrak terlebih dahulu. Oke, nanti foldernya adalah nama paket seperti ini ya. Silakan teman-teman copy, kemudian kita ke disk C, ke folder exam, folder atdocs, ke folder project kita, ke folder asset, ke folder JS. Nah, kita pastikan folder yang sudah kita copy di sini. Oke, kemudian kita rename terlebih dahulu ya. Kita rename kita beri namanya Suite Alert. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Kita kembali ke form_login. Oke, di sini kita akan panggil file Suite Alert-nya. Oke, teman-teman, silakan tuliskan script seperti ini. Kemudian di sini kita tulis src sama dengan php base. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder asset, kemudian ke folder js, kemudian ke folder Suite Alert. Kemudian kita panggil file yang namanya adalah suitealert2.all.js. Oke ya, ini teman-teman rename. Kemudian teman-teman copy, selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code, kita taruh di sini, kemudian kita tambahkan .js. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah di sini kita tuliskan script, kemudian kita tulis tag PHP. Nah, di dalamnya kita lakukan pengecekan if jika this session flash data gitu ya, session flash data info. Nah, ini harus sama dengan yang kita buat di sini. Maka di sini kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Oke, untuk ini kita hapus. Kemudian kita kembali ke Suite Alert yang ini ya. Kita ke example, kita akan gunakan script yang ini. Silakan teman-teman copy dari sini. Selanjutnya teman-teman pastekan di sini. Oke, kita rapikan codingannya. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kemudian sekarang kita kembali ke website kita. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masukkan email yang benar, kemudian passwordnya kita buat salah gitu ya. Sekarang silakan teman-teman klik tombol sign in. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil membuat Suite Alert ketika login kita gagal ya. Nah, tapi di sini ada yang perlu kita modifikasi. Yang pertama di bagian ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan pesan flash data yang kita buat di admin model. Kita ambil dari sini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke file form_login. Nah, yang pertama kita hilangkan aja footer ini karena kita tidak butuh ya. Oke, ini kita ganti dengan gagal. Kemudian di sini kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tulis, atau kita bisa copy dari sini ya. Kita bisa copy dari sini. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali lagi ke browser. Oke, sekarang kita refresh. Kita coba lagi login menggunakan password yang salah seperti ini. Selanjutnya klik tombol sign in. Nah, oke teman-teman, sekarang sudah berhasil seperti ini ya. Gagal. Kemudian pesan yang ditampilkan ini kita sudah berhasil ngambil dari set flash data yang di sini, yang di admin model.
Oke, kalau kita login menggunakan akun yang benar, emailnya benar, kemudian passwordnya benar, maka kita akan diarahkan ke folder administrator ke controller dashboard. Oke, seperti ini ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan sementara ketika kita berhasil login ke dalam sistem. Untuk di pertemuan berikutnya, di bagian ini kita akan menampilkan dashboard dari template kita. Nanti kita buat tampilannya seperti ini ya. Oke teman-teman, saya kira untuk video kali ini cukup panjang gitu ya. Semoga teman-teman berhasil semuanya, tidak ada kendala, tidak ada error. Tapi kalau teman-teman mengalami error, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya.